Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di CR Podcast Pena. Sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syafina dan partner wawancara saya kali ini Gisa Andrian. Dan narasumber kita kali ini Ibu Fatihah Zuhro. Oke, Bu Fatia, gimana kabarnya hari ini? Baik, semangat. Oke, di podcast kali ini kita bakal bahas seputar Hari Kebangkitan Nasional. Karena beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 20 Mei 2022, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya, Bu? Ya. Oke, apa sih, Bu, yang dimaksud dengan Hari Kebangkitan Nasional? Ya, sebelum Ibu menjelaskan apa sih Hari Kebangkitan Nasional, kita kembali kepada sejarah dulu anak-anakku ya. Baik anak-anakku, Hari Kebangkitan Nasional, dan kita juga sedang membahas di kelas 8 di semester 2 bab 4 tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Baik, kita lihat bagaimana sih pengaruh setelah datangnya bangsa-bangsa barat di Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa barat datang ke Nusantara karena ada daya tarik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Daya tarik yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu adalah rempah-rempah ya, kekayaan alamnya. Baik. Setelah ilmu pengetahuan berkembang di Eropa, anak-anakku ya, bahwa bergiliranlah datang bangsa-bangsa barat datang ke Nusantara. Bangsa yang pertama kali menginjakkan kakinya di bumi pertiwi itu adalah bangsa Portugis pada tahun 1511 di bawah pimpinan de Alfonso de Albuquerque tiba di Kepulauan Maluku, karena Maluku merupakan sebagai tempat sumber daya alam rempah-rempah yang terbanyak di Nusantara. Baik, setelah Portugis maka bergiliranlah datang bangsa-bangsa barat selain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang kita tahu bahwa bangsa Belanda paling lama menguasai Nusantara, yakni selama 350 tahun. Nah, apa dampak yang ditimbulkan akibat setelah datangnya bangsa barat? Awal kalinya mereka ramah tamah terhadap rakyat Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Memonopoli perdagangan. Ya, setelah memonopoli, ya terus datangnya bangsa barat, ada sistem kerja paksa atau kerja rodi yang diberlakukan oleh bangsa Belanda. Terus datang bangsa Inggris dengan sistem sewa tanahnya. Datang lagi bangsa Belanda dengan kerajaan Belanda, yakni dengan sistem tanam paksanya. Rubah lagi, tadinya bangsa barat datang ke Nusantara mencari rempah-rempah. Sekarang bertambah pekerjaan rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara kala itu pada waktu itu, yakni menanam apa yang laku di pasaran Eropa. Ya, seperti tembakau, terus kakao atau coklat, terus kopi. Ya, jadi di mana rakyat Nusantara pada waktu tanam paksa, anak-anakku, yang tadinya tanah-tanah yang subur dijadikan sebagai bahan makanan pokok Nusantara seperti padi, anak-anak, itu dikurangi. Jadi bangsa Belanda dulu mendirikan perkebunan, rakyat disuruh menanam apa yang laku di pasaran Eropa. Nah, karena pemberlakuan seperti itu, anak-anak, ya akhirnya rakyat Nusantara melakukan reaksi terhadap bangsa-bangsa barat. Ya, di mana reaksi yang terjadi seperti di Maluku, anak-anak, terjadi di Sulawesi di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang disebut dengan Sang Ayam Jantan dari Timur. Ya, terus perlawanan yang terjadi di Jawa seperti perang Diponegoro, yang ada di Sumatera yang ada di Sumatera itu Tuanku Imam Bonjol dan lain sebagainya, anak-anakku. Nah, melihat sejarah seperti itu, anak-anak, apa yang tentang kebangkitan nasional ini,
kebangkitan nasional ini merupakan pertanda bangkitnya semangat nasionalisme ya, persatuan, kesatuan dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk menggabungkan dan melalui sebuah gerakan organisasi. Jadi kita dulu berperang seperti Sultan Babullah itu berperang atas nama wilayahnya sendiri. Terus Pangeran Diponegoro berperang melawan berperang untuk wilayah Jawa saja. Begitu juga yang ada di Sumatera, anak-anakku ya Tuanku Imam Bonjol. Nah, jadi berdirinya suatu organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei inilah ya, tepat pada waktu saat 20 Mei 1908 berdirilah suatu organisasi Budi Utomo ya. Itu momentum anak-anak ya, pergerakan nasional. Nah, dari momentum pergerakan berdirinya Budi Utomo itu ya kita mengarah bagaimana untuk kemerdekaan di situ. Ya mungkin itu cukup penjelasan Bu Guru untuk yang pertama. Jadi gitu ya. Oke, selanjutnya mengapa tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Bu Guru? Kenapa pada tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional karena tepatnya pada tanggal itu, tanggal 20 Mei tersebut berdirilah organisasi kebangsaan yang disebut dengan Budi Utomo pada tahun 1908 ya, di mana organisasi tersebut dianggap sebagai penggerak momentum kebangkitan nasional yang berujung kepada kemerdekaan. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa makna Hari Kebangkitan Nasional bagi pelajar di Indonesia, Bu Guru? Oke, maknanya anak-anak yang dapat kita petik di sini adalah kalian sebagai generasi penerus ya. Bangsa itu kamu harus mempunyai suatu semangat persatuan dan kesatuan, tidak boleh bercerai-berai. Di dalam kitab Sutasoma terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kalaupun kalian tidak jadi seorang, sekarang ini kamu masih duduk di bangku sekolah, kamu belum jadi presiden, kamu belum jadi anggota DPR, tetapi kamu harus dapat mewujudkannya persatuan dan kesatuan di sekolah atau di SMP Negeri 6 Mataram ini. Itu saja mungkin. Oke. Jadi gitu teman-teman, sejarah di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional. Semoga apa yang disampaikan Bu Fathia tadi berguna untuk kita semua. Oke teman-teman, segini aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat Bu Fathia udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita kali ini. Sama-sama. Buat teman-teman juga terima kasih ya udah nonton podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Siap Podcast Pena, semangat yuk untuk terus lebih baik. Pena berpacu dalam prestasi. Yes, yes, yes. Penuh semangat untuk menggapai cita-cita. SMPN 6 di Mataram, tempatku menuntut ilmu. Di bawah bimbingan para guru, jasamu ku kenang selalu. Berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, selalu siap membangun bangsa, adil makmur sentosa, bertakwa beriman beragama, berbineka tunggal ika. Terus maju tekad pantang mundur, SMP